Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini versi video yang akan membahas tentang saya buka kunci. Membahas tentang cara membuat file function yang memiliki output lebih dari satu. Tadi kan sebelumnya saya sudah membuat suatu video yang membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah fungsi yang memiliki satu buah output. Ini dia contoh sederhananya. Sebenarnya saya juga perlu membahas tentang ini boleh diganti dengan apa saja, ini boleh diganti dengan apa saja. Misalnya supaya simple, input 1 ini, input 2, input 1 ini di sini ditulis saja seperti di sini input 1 nya misalnya ditukar dengan hanya A saja. Sini nah boleh, hasilnya akan sama saja. Kita coba tes lagi dengan yang tadi. Misalnya kita kasih rumah, kita panggil fungsinya, kita berikan input 1 dan 2. Misalnya ini tadi tambah, artinya 3 ditambah 5 jadi 8. Oke, sudah lihat, itulah. Jadi ini bisa, tidak harus input 2, input 1, bisa diganti dengan A, B, C, X, Y, Z. Sama juga dengan ini, boleh hasil jumlah yang kayak gini, tapi harus sama persis yang atas dan yang di bawah. Oke, cuma itu hanya untuk kemudahan untuk dimengerti. Sekarang kita buat lagi file baru yang memiliki lebih dari satu output. Yang ada outputnya, misalnya pertama kita buat yang 2 output saja dulu. Oke, new file. Apa ya, tadi saya udah ada itu yang kalibata. Oke, kita buat kalibata kali bagi kaba saja kita bikin. Misalnya kali bagi function. Kalau outputnya lebih dari satu, kita perlu pakai bracket yang gini. Oke, misalnya sini kali asal keduanya bagi, output keduanya bagi nama fungsinya. Kenapa harus pakai spasi, Pak? Boleh tanpa spasi, tapi saya sudah terbiasa dengan spasi ini karena terlihat lebih rapi. Saya tidak tahu bagaimana tentang orang lain. Oke, ini saya sudah kasih contoh tadi untuk tidak perlu lagi menulis dengan input 1, input 2. Kita boleh tulis dengan A dan B saja misalnya. Tapi di bawah kita memanggilnya dengan ya A dan B. Misalnya kali. Kali, ingat sama persis. Kali sama dengan A kali B. Kita tutup di sini biar tidak terlalu banyak yang dikeluarkan di command window. Bagi misalnya A dibagi B. Boleh dengan spasi, boleh tanpa spasi. Oke. Untuk keseragaman, sekarang semuanya kita pakai spasi. Seragam, rapi. Ada 2 output, ada kali, ada bagi. Di sini kali itu siapa sih? A kali B. Bagi itu siapa sih? A bagi B. A dan B ini adalah input. Kaba ini nama fungsi. Itu harus sama persis dengan nama file yang kita simpan. Mulai huruf besar, huruf kecil. Misalnya gini, sama-sama kaba, tapi A-nya besar, dia tidak kenal. Oke. Ini kali misalnya juga, kali I-nya besar. Oh, ini berbeda ini. Sekarang kita tes yang versi kayak gini. Oke, sudah lihat rapi, sama semua, ada spasi. Kalinya sama kecil semua, baginya sama kecil semua, kabanya sama, nama fungsi dan nama file sama. A, B itu input ada di atas, ada juga di bawah sini. Ini inputnya, ini di sini dia. Kita pergi ke comment. Kita buat tanpa bracket ya. Kasih sembarang saja. Tadi namanya kaba ya. Kaba ada 3, ada 10 sama 5. Kita enter. Unrecognized function or variable dh. Oke, itu akibatnya ketika kita tidak memberi bracket.
Oke, kita kasih bracket, kita kasih sembarang rumah. Kabar 10 5. Wow, saya sepertinya sudah mengantuk. Jangan ditiru ya. Oh, bukan ditiru, yang mana sih jangan ditiru? Lihat jam berapa sekarang. Oke, sebenarnya tadi saya sedang mengerjakan finalisasi paper, tapi saya ingat saya harus membuat sebuah video tentang materi penjelasan bagaimana cara membuat file di MATLAB Mobile. File fungsi. Oke, enter. Kembali ke bahasan. Saya ada yang bilang kalau ada masanya dimana kalau orang yang selalu bilang saya itu tidak ngerti. Oke, semoga saya bukan yang seperti itu. Kalau saya pakai bapak nanti yang baca bapak. Astagfirullah. Kenapa susah untuk tetap serius? Oke, padahal saya sudah berjanji sebelum saya membuat video ini saya ingin serius. Oke, enter. Oke, kaba 10 kali 5 50. 10 bagi 5 2. Lihat di sini kaba yang pertama itu kali, yang kedua itu bagi. Nah, boleh kita buat seperti ini supaya lebih jelas. Misalnya apa sih SHD 50 DJ HDH 2. Sekarang kita buat yang rapi, yang benar-benar rapi kayak di function tadi. Hasil kali. Oh, bisa boleh gitu Pak? Nggak boleh pakai spasi, pakai underscore ya. Hasil kali hasil bagi. Oh, boleh huruf besar huruf kecil Pak? Boleh. Ini kan cuma rumahnya, ini boleh kita kasih rumah, tengok sembarang ketik pun boleh. Dia cuma nama rumah, saya sebutnya sih rumah variabel tempat output itu akan disimpan. Oke, sama dengan kaba 10 sama 5 sama apa ya, jangan 10 sama 5 deh, 25 sama 5 ya. Ntar hasil kali 25 dikali 5 125, hasil bagi 25 dibagi 5 5. Sekarang misalnya kita ulang lagi kayak gini saja biar lebih sederhana, tidak perlu ngetik panjang-panjang. Copy paste. Sini misalnya ada 21, sini ada 3. Hasil kali, atau boleh gini. Oke. Hasil kali 63, 21 kali 3 63. Hasil bagi 21 bagi 3 sama dengan 7. Sudah mulai jelas? Oke. Kita buat ini yang 2 buah output. Nah, kita bikin misalnya, sebenarnya boleh aja edit di sini langsung, tapi ininya tidak boleh diedit. Coba kalau ngotot dia pengen ngedit kalibata misalnya, kali saja kita bikin sini kalibata. Oke, kalibataku kali bagi tambah kurang, kita tes. Nah, 2 output tadi masih pakai yang tadi deh. Nah, kalibata ya, kalibataku 255. Unrecognized function or variable kalinataku. Oh, waduh, kalibataku typo ya, kalibataku, enter. Unrecognized function or variable. Nah, ini kenapa dia suggest kalibata, dijamin kalibata, karena saya tadi ada fungsi di sini kalibata. Siapa sih isinya nih? Ada 3 output, ada 2 dengan 2 input. Begitu. Sebenarnya variasinya seperti itu saja. Yang di dalam kepala saya berebut untuk menjelaskan semua apa yang terbayang. Jadi saya bingung apa yang mau saya jelaskan. Oke. Kalau kamu ingin bertanya
lebih lanjut lagi tentang ini, misalnya tentang apa yang saya jelaskan di sini, silakan hubungi saya di email rajajoko@gmail.com atau rajajoko@universitaspalawan.ac.id. Oke. Masih perlu nggak? Oke. Yang masih sanggup bertahan, kita akan menjelaskan tentang output yang 3 atau 4. Saya berusaha dengan gimana biar singkat. Files tambah new file kali bagi tambah. Sudah ada kali bata. Oke. Ingat ya, function ini kali bagi tambah. Oke, ada 3 output function. Sini output. Nah, seperti yang saya bilang tadi, boleh A, B, C. Simple aja. Tapi kita tahu nanti dia di bawah akan dipanggil. Dan A, B, C itu apa? Kenapa tadi saya kasih namanya output dan input? Supaya kamu tahu yang mana output itu di mana posisinya, input itu di mana posisinya. Sekarang sudah tahu, maka kita boleh ganti dengan yang lebih singkat. Di sini kali bata A-nya 2, karena tadi saya udah punya kali bata yang A-nya 1. Itu isinya ada 3 output ya. Nih. 3 output dengan 2 input. Sekarang kita pergi kali bata 3 output dengan 2 input juga. Tapi ini versi yang saya jelaskan mulai dari saya membuatnya. Yang tadi udah saya jelaskan sih ketika saya membuatnya. Tapi itu di video yang pertama kali saya rekam, kalau tidak salah selama 16 menit, dan saya lupa menyalakan record voice. Oke, jadi tidak ada satupun suara yang terekam waktu itu, tapi tidak apa-apa. Pertama, practice makes perfect. Perfect. Oke, inputnya X, Y. Oke, 2 input saja dulu. Ingat, case sensitive harus sama persis, tanpa spasi pun boleh. Oke. A misalnya, siapa sih A? X dikali Y. B, siapa sih B? X kali bagi kali kaba. X bagi Y. C. Wah, bapak nggak lihat tuh, B nya huruf kapital. X dikali bata tambah Y. Oke. Oh, bapak masih mau memperbaiki, dan C nya kapital, di atasnya huruf kecil. Oke, kita run. Kita kasih rumah, ada 3 buah rumah. 1, 2, 3. Tadi nama fungsinya kali bata. Outputnya ada 2, misalnya 4 sama 5 kita buat. Yang bisa dibagi lah. 10 sama 5. Bentar. Output argument B and maybe others not assigned during call to kalibata. Inilah yang saya bisik-bisik soal sebagai mahasiswa tadi yang bilang, wah bapak nggak tahu B sama C nya masih huruf kapital di bawah, sementara di atasnya huruf kecil. Pasti bahasa lain dari huruf kecil. Oke. C nya oke, kita ubah sekarang udah sama. A, B, C nya sama-sama huruf kecil semua. Sekarang kita run lagi. Ketik lagi rumah 1, rumah 2, rumah 3, variabel 1, variabel 2, variabel 3, nama fungsi kalibata 10 dan 5. Enter. Nah, bingung kan SC, SJ, DH, DJ, DJE apa? Itulah dia kenapa tadi ada saya menjelaskan yang di sini misalnya. Saya lupa ya. Ini kali sama bagi, di sini kali, di sini kali, di sini bagi, di sini bagi. Jadi lebih rapi gitu. Bahkan lebih rapi lagi kalau input 1, input 2. Jadi untuk memperkenalkan ke orang yang baru pertama kali berinteraksi, jangan langsung pakai kayak ini. ABC, XY, apa sih ABC, AP, XY, boleh sih mungkin
ada orang yang sudah terbiasa di programming, mereka bisa mudah saja beradaptasi. Tapi misalnya yang lebih baik lagi itu dengan misalnya hasil jumlah tadi ini di sini seperti ini, input 1, input 2 yang sangat rapi berurutan, karena kita untuk melihatkan kepada orang yang baru mengenal mungkin atau baru berinteraksi. Nah ini yang rapi itu output, output, input, input. Karena tidak terstruktur, saya merasa ini penting. Akhirnya yang sudah saya jelaskan, saya ingin saya jelaskan lagi. Oke, ini versi video kedua. Saya tadi udah jelaskan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke ini, email ini rajajoko@gmail.com atau rajajoko@universitaspahlawan.ac.id. Sekian, videonya sudah terlalu lama. Ini ada yang bilang kalau video panjang sekarang sudah tidak tren lagi. Yang tren itu adalah video pendek, makanya video seperti yang di TikTok, underclock, atau ya. Tapi kalau orang perlu video rincian detail, biasanya masih ada yang mencari di YouTube. Tapi bagaimanapun orang akan tetap suka video yang singkat. Kan saya suka tidak terstruktur, bolak-balik. Ingin serius, tetap bercanda. Oke, saya minta maaf atas segala salah dan kurang. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti. Semoga ini menjadi amalan ibadah. Allah berkahi, bermanfaat, membawa kebaikan. Oke, sekian. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.